Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Santri sekalian yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kabar kalian semuanya? Ustadz berharap kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah, khususnya dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan sebelumnya, Ustadz telah memberikan beberapa motivasi mengapa kita wajib memiliki akhlak dan adab yang baik. Tentunya pembahasan akhlak itu sangat luas sekali. Dan insyaallah pada sekitar 2 pekan ke depan kita akan membahas salah satu bagian dari adab yang tidak kalah pentingnya bagi seorang santri atau bagi seorang penuntut ilmu, yaitu adalah kita nanti akan mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang mana? Sudah siap? Jangan lupa membawa kertasnya, membawa pensil atau pulpen, dan mencatat hal-hal yang penting yang nanti akan Ustadz sampaikan kepada kalian semuanya. Baik. Untuk yang santri baru, yang prapondok, mungkin belum kenal dengan Ustadz. Nama Ustadz adalah Abdul Rahmat. Ustadz salah satu pengasuh di pondok pesantren dan insyaallah akan membagikan ilmu seputar akhlak dan adab. Adapun untuk santri yang lama, insyaallah kita akan bertemu lagi dan mudah-mudahan wabah penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa bertemu di pondok pesantren insyaallah. Nah, ini ada sedikit keterangan pribadi Ustadz, nama, kemudian alamat email, dan nomor WhatsApp. Jikalau nanti ada pertanyaan seputar materi, maka bisa langsung japri Ustadz. Insyaallah Ustadz akan membalas di sela-sela waktu yang tidak terlalu sibuk, insyaallah. Gimana, sudah siap? Baik. Judul kita pada pagi hari ini adalah keutamaan mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Kira-kira, santri sekalian, mengapa sih kita harus mempelajari adab dalam menuntut ilmu? Kenapa tidak menuntut ilmu saja yang diperintahkan? Mengapa ketika kita menuntut ilmu harus disertai dengan adab? Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, agar ilmu yang kita kaji, ilmu yang nanti akan kita pelajari, ilmu yang akan kita tekuni, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita lihat di lingkungan kita, teman misalnya, ketika mempelajari suatu ilmu di sekolah, itu kelihatannya cepat sekali, pintar sekali gitu ya. Namun di sisi yang lain kok dia jahil gitu, usil. Kemudian ilmunya hanya sebatas ilmu dan tidak diamalkan. Bisa jadi
bisa jadi ilmu yang teman kalian miliki itu adalah ilmu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya menuntut ilmu, walaupun itu mempelajari hal yang kecil, dan apabila kita dapat mempraktikkannya, bisa jadi itu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Misal, kita mempelajari satu hadis tentang sunnah atau anjuran menyingkirkan rintangan ya, atau duri di jalan. Kita tahu hadisnya, dan kita mengamalkan itu, maka itulah ilmu yang bermanfaat, maka itulah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau ada ilmu saja sebatas ilmu, tidak diberikan, ya, tidak disebarkan, tidak diamalkan, nah maka itu bisa jadi hanya ilmu-ilmu saja dan mungkin tidak bermanfaat bagi diri kita. Oleh karenanya, apapun yang kalian dapatkan, ilmu itu, ya, baik walaupun itu perkara yang sepele, perkara yang kecil, maka kalau bisa segera amalkan agar ilmu itu menjadi bermanfaat atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, mengapa kita harus mempelajari adab dan menuntut ilmu? Yang kedua adalah agar kita memiliki adab dan akhlak yang baik. Dan ujungnya nanti, dan hasilnya nanti adalah mudah-mudahan menjadi penyebab diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan motivasi pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini dua hal setidaknya. Mengapa menuntut ilmu harus ada adab di dalamnya? Yang pertama, satu lagi, agar ilmu yang dikaji dan dipelajari itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, semoga dengan kita memiliki adab dan akhlak yang baik dalam menuntut ilmu itu menjadi sebab kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Paham? Jika tidak paham bisa ditanya ya. Yang pertama tadi pertanyaan adalah mengapa menuntut ilmu harus memiliki adab. Sekarang pertanyaan kedua adalah mengapa harus menuntut ilmu? Kenapa tidak kita bersantai-santai saja di rumah, berleha-leha, bermain saja, bermain game saja misalnya. Kita jalan-jalan saja, camping saja, apa saja gitu ya. Kenapa sih harus ada perintah untuk menuntut ilmu? Sekarang kita lihat, santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sekarang kita perhatikan santri sekalian. Ini adalah dasar ya, dasar bahwasannya mengapa sih kita harus menuntut ilmu? Karena kalau kita menuntut ilmu, Allah menekankan kepada kita, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Kalau kita menuntut ilmu, ya, apalagi itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu kebaikan akhirat, maka Allah akan mengangkat derajat kita di atas manusia yang lain. Allah akan mengangkat derajat kita, ya. Mungkin pahala kita, ya, mungkin kebaikan kita di antara orang-orang yang lain. Dan menuntut ilmu ini juga, ya, akan menyelamatkan kita dari sifat jahiliyah. Menuntut ilmu akan menjauhkan kita dari sifat jahiliyah, sifat kebodohan. Ya. Coba orang yang tidak menuntut ilmu, sedangkan dia diberikan akal, diberikan otak yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dimanfaatkan ya. Dia manfaatkan untuk hal-hal yang buruk saja. Ya, maka sangat merugilah dia menjadi orang yang jahil, menjadi orang yang bodoh. Tentunya tidak sama orang yang berilmu dengan tidak orang yang berilmu. Tentu tidak sama dengan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Mau pilih yang mana, santri sekalian?
Menjadi orang yang tahu atau tidak tahu? Menjadi orang yang berilmu atau tidak berilmu? Nah, itu pilihan kalian semuanya. Tentunya, kalau kita mengaku mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kita pasti tahu sebuah hadis yang masyhur bahwasannya ada perintah dari Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu bagi setiap muslim. Nah, perintah dari Rasulullah. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa meluruskan niat selama hidup kita. Kita upayakan selalu menuntut ilmu. Tidak harus di sekolah. Bisa di rumah, bisa di kajian atau majelis, ya. Bisa melalui sebuah media bacaan buku, gitu. Itu semua saran-saran adalah menuntut ilmu. Ya, adapun kalau masih santri, maka menuntut ilmunya di sekolah atau di pondok pesantren. Jadi, kalau kita menuntut ilmu, santri sekalian, insya Allah akan mengangkat derajat kita, baik di mata manusia maupun di mata atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat, apa sih maksud dari yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sekarang kita lihat. Maksudnya adalah santri sekalian, ini Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian dengan di dunia nanti mereka akan mendapatkan kemuliaan dan di akhirat akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ada orang yang teman kita, kok kayaknya dia dimuliakan manusia? Kok kayaknya ada orang lain di bumi belahan lain, kok kayaknya dia dimuliakan oleh manusia gitu ya. Dipermudah urusannya, dibantu orang lain, ya, diberikan jabatan, diberikan amanah besar gitu ya. Kira-kira kenapa? Karena mereka adalah orang yang berilmu. Maka Allah angkat mereka, Allah muliakan mereka di dunia. Dan nanti di akhirat, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, santri sekalian, barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya itu, mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula. Nah, salah satunya adalah bisa kita tempuh dalam majelis-majelis ilmu atau di sekolah dan di pondok pesantren merupakan juga majelis dari ilmu. Gimana? Ingin dapat dua keutamaan tidak? Ya. Menuntut ilmu nanti akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Ya, insyaallah. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada sebuah hikmah, tulisan hikmah. Jadi, santri sekalian, ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari, itu nanti ujungnya adalah membuat kita memiliki atau menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mengarahkan kita atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ada teman kita memiliki atau dianugerahi intelektual atau kepintaran dalam suatu bidang tertentu. Misal dia pintar dalam matematika. Nah, jikalau dia mempelajari matematika dan dia telah ahli di dalamnya, namun dengan matematika tersebut tidak membuat dia takjub atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi ada yang kurang benar di dalam dia mendalami suatu ilmu. Contoh tadi misalnya matematika. Dia pelajari, dia dalami, dan hingga nanti dia ketemu pada suatu kesimpulan bahwasannya segala sesuatu yang terjadi dalam matematika, perhitungannya, dan lain-lain sebagainya, itu merupakan suatu hal
yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Suatu hal yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Dan hanya ada satu zat saja yang berkuasa atas ilmu tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan suatu ilmu kepada kita. Itu ada sebagian kecil saja. Dan kita sudah merasa ilmu yang di dunia ini sudah sebanyak sekali. Padahal ilmu yang Allah turunkan itu mungkin hanya setetes aja ke dunia. Dan masih banyak rahasia-rahasia langit. Masih banyak rahasia-rahasia dunia yang manusia belum menemukannya. Ya. Jadi, ujung dari kita menuntut ilmu adalah menanamkan rasa takjub atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanamkan rasa khauf di dalam hati kita. Misal seorang juga mempelajari ilmu biologi, ia akan mendapati luar biasa kesempurnaan di dalam struktur tubuh manusia. Dan itu hanya satu yang bisa membuat seperti itu, menciptakan seperti itu. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka sudah takut, ya, mereka sudah memiliki rasa takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuatlah iman mereka. Ya, semakin kokohlah akidah mereka. Karena mereka mengenal Allah dengan salah satu sarana yang ia dalami, yaitu dalam menuntut ilmu. Mari jangan sampai kita menuntut ilmu dimanapun kita berada, santri sekalian. Niatnya hanya untuk berbuat ria, niatnya hanya untuk pamer-pameran saja, niatnya hanya untuk dianggap lebih baik dibanding orang lain. Tentunya di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, santri sekalian. Kita sudah merasa cantik, kita sudah merasa tampan, kita sudah merasa sempurna fisik kita. Ternyata di belahan bumi lain masih ada yang lebih baik dibanding dengan diri kita. Di atas langit masih ada langit. Ingat ya, santri sekalian, bahwasannya menuntut ilmu itu ujungnya adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana jejak para salafus soleh dalam menuntut ilmu. Telah berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, salah satu pakar hadis, ya, yang keilmuan beliau setara dengan 4 imam mazhab. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, mereka tidak menyuruh atau mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Maksudnya adalah pada zaman dulu, ya, pada zaman tabi'ut tabi'in, ya, dan setelahnya para ulama zaman dahulu itu mengirimkan anak mereka tidak langsung untuk menuntut ilmu, tapi diawali dengan menuntut adab, mempelajari adab. Bahkan hingga 20 tahun hanya untuk mempelajari sebuah adab dalam menuntut ilmu. Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah mengatakan bahwasannya beliau menceritakan dirinya, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian baru menuntut ilmu selama 20 tahun. Intinya, mereka, para ulama, ya, zaman dahulu, senantiasa mempelajari adab, baru menuntut ilmu. Karena itu tadi, agar ilmu yang mereka tekuni, ilmu yang mereka pelajari, itu menjadi ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada tugas di rumah,
santri sekalian. Renungkanlah maksud perkataan ulama salaf di bawah ini dan diskusikan dengan orang tua Ananda di rumah. Tulis makna yang terkandung dari nasihat tersebut dan kirimkan tulisan Ananda ke Ustadz Pengampu, grup Prapondok dan Daurah Quran. Ini ada sebuah perkataan dari Abu Zakaria Al-Anbari rahimahullah berkata, ilmun bila adabin kana rin bila hatamin wa adabun bila ilmin karuhin bil jismin. Maksudnya adalah ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Nah, ini PR-nya. Tugas buat kalian di rumah, coba kira-kira maksud dari perkataan ulama tersebut apa maknanya. Ya. Nanti kalian tulis di kertas, kemudian difotokan dan dikirimkan ke Ustadz Pengampu di grup Prapondok dan Daurah Al-Quran. Jangan lupa ditulis nama ya santri sekalian ya. Saya kira demikian materi kita pada hari ini, tidak usah terlalu panjang. Intinya kalian coba dengar baik-baik dan kalian catat apa saja hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dan hal-hal apa saja yang penting yang untuk kalian resapi di dalam hati. Ustaz akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.